syariah. Hati-hati. Tahun 96, 97 gitu ya, saya pernah ngajar koperasi ini di Genggong, ya, persisnya diklat di Genggong sana. Untuk Jawa Timur dipusatkan di Genggong, maka kemudian masih awal-awal saat itu, jadi 96, 97 itu masih awal-awal gitu ya. Saya sudah aktif di syariah gitu ya, di bank syariah, persisnya di koperasi pondok pesantren. Jadi saya waktu itu pegang 2 kabupaten, mulai dari pesantren Bangil persis sana sampai dengan Nurul Jadid itu binaan saya gitu ya. Alhamdulillah sampai dengan tahun 2002, mulai 95, 96 sampai 2002. Nah, ada yang almarhum koperasinya, ada yang kemudian hidup sampai sekarang. Nanti suatu hari kalau ada adik ingin jalan-jalan kepada kopontren yang besar, asli ya, bukan Sidogiri ya. Kalau Sidogiri itu tidak produk dari kecil, memang Sidogiri itu jaringannya luar biasa gitu ya. Tapi ada koperasi yang memang modalnya 5 juta, basicnya kopontren, ya. Sekarang sudah punya kantor 10 cabang. Asli mulai kecil. Saya selalu care kepada anak-anak muda yang mau berusaha, bekerja. Saya bahkan tidak peduli mau saya dirugikan atau tidak, itu saya tipikalnya biasa saja. Jadi kalau rugi itu ya sudah, itu uangnya Allah, rezekinya Allah, ya dibagi saja kepada Allah gitu ya. Kira-kira itu menjadi jalanan. Nah, adik-adik tetap semangat. Bahkan ini menjadi sebuah kegiatan tantangan untuk bisa mandiri itu melalui koperasi. Jadi kalau orang kemudian punya usaha dari orang tuanya, gitu ya, terus kemudian berjalan bagus, itu biasa-biasa saja, karena itu berjalan dari warisan, gitu ya. Kira-kira begitu. Tapi kalau anak muda kemudian berkumpul membentuk sebuah lembaga, apalagi itu syariah, insya Allah yang pertama pasti jamin masuk surga itu kalau koperasi syariah. Gitu ya. Karena tidak lagi pakai sistem bunga begitu ya, gitu ya. Nah, kenapa begitu? Saya nanti akan dilengkapi oleh Gus Wadud. Satu sebetulnya konteksnya koperasi syariah itu. Satu konteksnya dakwah tentang ekonomi syariah itu. Yaitu sebetulnya kita lagi memperjuangkan bagaimana Al-Quran 34 itu. Satu sebetulnya konteksnya. Kenapa kita sedang tidak menentang Al-Quran gitu ya. Di Al-Quran 34 nanti akan sempurnakan oleh Gus Wadud disampaikan. Barang siapa di antara kamu yang bekerja, berusaha, kemudian ya tidak akan pernah tahu apa yang diperoleh hari esok, itu di Al-Iman. Insya Allah nanti akan dilengkapi gitu ya. Tapi artinya ketika saudara bekerja di konvensional, kemudian menggunakan sistem bunga, maka disitulah salah satu muncul statement bahwasanya uang Anda yang disimpan di saya nanti akan dapat 1%, akan dapat 2%. Gitu. Itu pasti gitu ya. Termasuk ketika saudara melakukan pembiayaan, nanti akan harus mengembalikan ya bunganya 1% begitu ya. Itulah yang lagi bertentangan dengan Al-Luqman ayat 34. Nah, kenapa? Karena kita tidak pernah akan tahu apa yang ia peroleh untuk hari esok. Ustaz Misbahul Munir, selamat ketemu di udara. Mudah-mudahan istiqomah gitu ya. Istiqomah gitu ya. Nah, berani di rumah bukan istiqomah. Nah, kalau teman sebelah istiqomah itu istri 3 di kontrakan nomah begitu ya. Baik. Nah, adik-adik sekalian yang berbahagia, pada kondisi saat ini hampir semuanya itu lembaga-lembaga terutama perbankan termasuk koperasi syariah ini bermasalah begitu ya. Makanya kemudian nanti tidak hanya, mohon maaf, bisa mendirikan saja kemudian habis itu diam dan mengguling. Saya berharap adalah ada beberapa materi pelajaran yang nantinya harus dilakukan. Misalnya sebut saja salah satunya adalah manajemen likuiditas. Ya, manajemen likuiditas ini menjadi sebuah persoalan penting beberapa lembaga yang kemudian saya keliling ke Indonesia, sekarang ini lagi banyak masalah, misalnya daerah Lampung, luar biasa, 50% yang namanya koperasi syariah dengan identitas PMT ini lagi bergulingan. Kemudian daerah Jawa Barat, ini luar biasa juga, kami lagi menangani beberapa kawan-kawan kita yang, ya kalau disontek
50 miliar gitu aja nggak goyang gitu ya, nggak ngefek gitu ya. Ini kan ngeri-ngeri sedap gitu ya. Kemudian yang lain berdampak luar biasa adalah di Makassar. Ini Makassar ini ngeri-ngeri sedap. Jadi 3 itu merembet ke Jawa Tengah. Alhamdulillah Jawa Timur mudah-mudahan doanya saja kawan-kawan Jawa Timur tidak terlalu berimbas. Walaupun sekarang ini sama-sama merasakan itu. Baik, saya lanjutkan tentang koperasi syariah. Mohon maaf kalau materinya tidak runtut gitu ya, karena memang lagi tidak pegang, tidak slideshow gitu ya. Nah, yang kedua, adik-adik, kenapa kemudian kita berbicara ada koperasi itu ada 2 sebetulnya. Yang pertama adalah konvensional, kemudian yang kedua adalah syariah. Nah, yang konvensional tentu dasarnya adalah bunga gitu ya. Jadi apapun ceritanya dia berdasarkan bunga. Nah, yang syariah maka kemudian semua kegiatannya adalah berdasarkan syariah. Tentu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, itu pasti gitu ya. Nah, pertanyaannya kadang-kadang ada yang mengatakan, Pak, Bank A itu apakah sudah syariah murni begitu ya? Ini pertanyaan agak seru gitu ya. Nah, yang kedua, koperasi A itu apa ya tidak adil gitu ya? Kenapa gitu ya? Ternyata koperasi A itu masih mahal katanya begitu. Kalau mahal tidak syariah gitu ya. Siapa yang bilang begitu gitu ya? Mahal itu tidak syariah. Jadi karena syariah itu bukan masalah mahal murah gitu ya. Bahkan di syariah ada yang gratis gitu ya dan sebagainya. Ini yang adik-adik perlu ketahui nanti sebagai satu dasar untuk kita berdiskusi. Nah, pertanyaan ini ternyata adik-adik yang saya amati di lapangan, orang yang ternyata ambil studi kasusnya bukan menjadi dia menaruh dananya di koperasi syariah. Tapi yang terjadi adalah dia melakukan pembiayaan melalui koperasi syariah, gitu ya, yang kemudian dia tidak paham produknya, yang ia tahu kebutuhannya segera terpenuhi. Padahal di koperasi syariah itu ada 2 kegiatannya ya. Satu adalah funding, jadi penghimpunan dana. Nah, yang kedua adalah lending, jadi penyaluran dana. Nah, dia ambil posisinya adalah lending. Sementara lending itu adalah berbagai macam produk yang ia temui. Salah satu yang diambil yang mudah dan sederhana adalah pakai akad jual beli itu. Yang namanya jual beli itu kan tetap gitu ya. Nah, ini yang kemudian dihitung mirip-mirip dengan lembaga-lembaga konvensional itu. Sehingga muncullah, oh ternyata podoai begitu kalimatnya. Nah, ini yang kemudian adik-adik perlu hati-hati. Mohon maaf, adik-adik yang background-nya mahasiswa, mohon hati-hati, jangan sampai keluar statement bahwasanya syariah itu sama saja dengan konvensional. Hati-hati. Kami yang sebetulnya, kalau saya buka, kami itu background-nya akuntan, adik-adik. Jadi yang membuat aturan bagaimana kemudian akuntansi itu, akuntansi industri kecil, akuntansi perdagangan, akuntansi bank pinjam, akuntansi bank konvensional, akuntansi bank syariah, itu diatur tersendiri, gitu ya. Diatur sendiri. Dan yang lebih sekarang ini, bahwasannya itu syariah atau bukan, sekarang ini sudah tidak boleh lagi. Karena kenapa? Lembaga itu pada sisi kelembagaan, semua lembaga keuangan syariah harus ada pengawas syariahnya yang tersertifikasi gitu ya. Jadi kalau Lumajang ini walaupun saya tidak terkenal gitu sudah punya sertifikasi pengawas syariahnya itunya gitu ya. Cuman karena tidak sehafal kayak Gus Madud gitu, kayak Mas Masyudi ini dalil-dalilnya gitu ya. Saya hitung-hitungannya saja yang hafal gitu ya. Maka kemudian tidak terlalu berani tampil gitu. Tapi sertifikatnya udah punya saya gitu ya. Bahkan sekarang ini saya diminta Brawijaya, diminta UM gitu ya, untuk menjadi pengawas syariahnya gitu ya. Saya setuju saja nanti, tapi kalau kemudian bisa bertanya dalil, tak bawahi buku gitu aja, karena nggak hafal. Kira-kira begitu. Nah, Gus Munir yang saya hormati, Pak Mahyudi dan kawan-kawan sekalian, saya lanjutkan. Nah, kemudian kalau kemudian ingin tahu sebetulnya bagaimana lembaga itu prakteknya syariah atau tidak, maka sebetulnya mari kira-kira kita naruh dananya itu di koperasi syariah atau di bank syariah. Tesnya cuma sederhana, bagi hasilnya tiap bulan tetap atau tidak gitu aja. Kalau 1-2 kali tetap, oh it's okay gitu ya. Nah, yang kedua, dilihat kalau sampai berturut-turut ternyata tetap, maka kemudian sudah dipastikan sistem itu, saya adalah salah satu orang yang memproduksi softwarenya untuk syariah itu, maka kemudian dipastikan bahwasanya itu tidak akan pernah tetap bagi hasilnya. Yang pertama itu. Nah, yang kedua, dilihat
apakah bagi hasil yang diberikan itu sudah dipotong zakat atau tidak, begitu ya. Rata-rata lembaga keuangan syariah itu sepakat untuk mengambil zakatnya daripada bagi hasil yang diterima. Nah, ini. Jadi jangan kemudian dikaburkan suasana itu. Hampir rata-rata kemudian ketika orang berbicara pembiayaan syariah, koperasi syariah itu dilihat dari sisi pembiayaan saja, tidak dilihat dari sisi aspek tabungannya atau fundingnya gitu ya. Ini yang jadi perhatian. Informasi yang terbaru, adik-adik, mohon diketahui bahwasanya ternyata orang yang paling berkontribusi untuk menyerang itu adalah orang Islam sendiri. Ini yang perlu tahu. Nah, padahal umat-umat sebelah luar biasa partisipannya terhadap koperasi. Dia support, dananya banyak ditaruh di syariah gitu ya. Sampai-sampai sekedar tahu saja, adik, banyak bank ini sekarang yang kemudian mengambil yang namanya UUS, unit usaha syariah, misalnya BCA syariah gitu ya. Ada beda dengan yang kemudian syariah murni gitu ya. Nah, di tingkat kemudian di bawah itu, koperasi syariah banyak bermunculan. Banyak. Di Jawa Timur ini sebetulnya luar biasa yang terbanyak gitu ya. Di Jawa Timur ini. Di Jawa Timur terbanyak dan terbesar. Walaupun kemudian sekarang sudah mulai disalip oleh Jawa Barat yang namanya. Jadi misalnya di Jawa Timur ada yang namanya UGT gitu ya. UGT Sidokiri. Jawa Barat, di Jawa Tengah itu ada yang namanya BUS, Bina Umat Sejahtera gitu ya. Ini sudah mulai disalip manajemennya begitu ya. Sehingga adik-adik, maka kemudian mulai sekarang belajar yang tekun untuk kemudian bagaimana, yang kedua bagaimana kemudian juga paham tentang akuntansi syariahnya. Nah, suatu hari mudah-mudahan kita bisa ketemu dalam konteks diklat akuntansi syariah deh gitu ya, mudah-mudahan begitu. Sehingga kita akan paham manajemennya sedikit, tetapi kemudian praktek akuntansi syariah juga masuk gitu ya. Insya Allah 9 jam, adik-adik saya jamin bisa membuat laporan keuangan syariah. 9 jam JPL gitu ya. Ini luar biasa, mudah-mudahan bersertifikat gitu, kira-kira begitu. Nah, adik-adik saya lanjutkan. Beberapa bisnis kaitannya dengan koperasi syariah, tentu ada beberapa dasar. Kalau saya biasanya di pusat itu melalui lembaga Finbook saya, jadi di pusat inkubasi bisnis usaha kecil, adik-adik yang kemudian kita cetak untuk menjadi kader-kader lembaga syariah gitu ya. Maka yang paling penting adalah saya mengatakan akhlaknya dulu yang paling penting. Kenapa demikian gitu ya? Maka kemudian akhlak itu menjadi dasar kemudian untuk melangkah. Kenapa? Makanya kemudian di dalam diklat itu saya biasanya menjadwalkan 7 hari. Tidak lupa malam itu sholat malamnya penuh, kemudian untuk ceramahnya itu habis isya dan habis subuh itu selalu penuh materi agamanya. Siangnya itu baru manajemen dan akuntansi serta operasionalnya, kira-kira begitu. Nah, ternyata salah satu hasil audit saya di lapangan itu banyak lembaga-lembaga koperasi ini yang kemudian bermasalah akibat fraud, akibat penyimpangan. Kenapa kok demikian? Ketika diteliti lebih lanjut, ternyata orang-orangnya banyak yang sulapan dalam tanda kutip gitu ya, tidak mengikuti diklat, tidak mengikuti sertifikasi kaitannya dengan pengelola kompetensi pengelola keuangan syariah. Ini yang menurut saya bermasalah sehingga, mohon maaf, dia lebih banyak tergoda urusan uang gitu ya, tidak lagi kemudian bagaimana amanah itu dijalankan. Adik-adik yang berbahagia, saya lanjutkan kaitannya dengan tadi cerita sampai PSAK. Jadi koperasi syariah itu tidak bisa kemudian akuntansinya sama dengan umum karena aturannya berbeda-beda. Nah, nanti adik-adik mulai lihat pada fatwa MUI juga ada. Jadi PSAK mulai 101 sampai 110 ya. Jadi dilihat. Nanti boleh browsing PSAK 101 sampai dengan 110. Itu tentang PSAK syariah ya. Nah, artinya apa? Bahwasanya akuntansi untuk produk-produk syariah itu diatur tersendiri. Maka tidak bisa kemudian sama. Lupa bagaimana kalau kita tahu di lapangan itu ternyata pelaku koperasi syariah, pelaku lembaga keuangan mikro syariah, pelaku perbankan syariah tidak sesuai dengan syariah. Bagaimana itu? Saya berani mengatakan sampai sekarang, itu adalah oknum karyawannya saja. Itu adalah oknumnya saja.
sistemnya saya masih berani jamin. Kenapa? Karena beliau-beliau yang menjadi pengawas syariah itu sudah melalui tingkat sertifikasi syariah oleh MUI, gitu ya. Nah, tentu salah satu pengujinya adalah Ustadz Khalil Nafis ini, adiknya Gus Wadud ini. Maka kemudian saya berani memastikan mereka-mereka yang lolos dari ujian sertifikasi syariah itu menjadi pengawas syariah. Jadi tidak bisa sembarangan. Nah, ini yang paling penting untuk diketahui. Nah, berikutnya, adik-adik, kira-kira kayak apa sih pada konteks sekarang ini kemudian koperasi syariah itu bisa berjalan, bisa hidup gitu ya. Kalau pada saat ini gitu ya, bertahan hidup aja luar biasa gitu ya. Bertahan hidup saja luar biasa. Kita masih belum dengar saat ini di telinga kita bahwasanya sekarang lagi koperasi syariah berguguran, belum dengar gitu ya. Tapi tunggu kira-kira 1 bulan kemudian nanti gitu ya, kira-kira begitu. Mudah-mudahan Allah tetap melindungi, doanya saja agar kita pelaku-pelaku ekonomi syariah, khususnya koperasi syariah ini menjadi sesuatu yang luar biasa gitu ya. Nah, berikutnya adik-adik, saya cerita sedikit kaitannya dengan produk syariah. Ya, ada beberapa produk saya ambil dari sisi fundingnya, yaitu yang pertama adalah bercerita kaitannya dengan bagi hasil. Bagi hasil ada beberapa hal. Yang pertama cerita kaitannya dengan mudharabah. Mudharabah ini bagi hasil. Yang kedua adalah musyarakah, sirkah gitu ya. Apa bedanya mudharabah dengan musyarakah? Nanti kita akan diskusikan, tentu saya akan ceritakan sekilas saja. Kalau mudharabah itu cerita singkatnya seperti ini adik-adik. Jadi, kerjasama antara dua pihak, yang satu adalah pemilik dana, gitu ya, sekali lagi pemilik dana, yang kedua adalah pengelola dana, gitu ceritanya. Nah, artinya pemilik dana ini tidak ikut campur dalam konteks pekerjaannya, kemudian pengelola dana ini tidak mempunyai dana tapi punya keterampilan. Ketika dia bergabung, maka dia disebut dengan mudharabah. Singkatnya seperti itu, dua orang. Nah, bagaimana bedanya dengan musyarakah, adik-adik? Nah, musyarakah itu adalah, jadi dia di samping pemilik pekerjaan, dia juga pemilik dana gitu ya. Jadi kerjasama itu bisa 2 orang, bisa 3 orang gitu ya. Jadi ketika dia punya pekerjaan tapi ada modal, kemudian ini menanamkan, itu namanya sirkah. Jadi bermusyarakah sirkah gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, ini ada bagi hasil. Kemudian ada lagi yang lain adalah produknya adalah jual beli. Jual beli itu macam-macam, ada bayi bitaman ajil, ada murabahah, ada bayi asyalam, dan yang lain-lain dan seterusnya. Ini tentu kalau diceritakan panjang, tetapi nanti boleh saya ada satu buku manajemen dan transaksinya gitu ya. Nanti kalau moderator berkenan memberikan hadiah kepada adik-adik, nanti akan kita kirim, kasih alamatnya gitu ya. Atau diambil ke rumah saya boleh gitu ya. Bukunya itu lengkap ya, kira-kira dengan transaksi dengan produk-produknya. Nah, yang berikutnya ada lagi gadai gitu ya. Ada lagi sewa gitu ya. Nah, makanya kemudian adik-adik yang perlu paham sedikit adalah antara bagi hasil, kemudian jual beli, kemudian sewa dan sebagainya itu jangan dikebiar uyah gitu ya. Nah, di masyarakat kita dengar sedikit kemudian cerita dia datang ke koperasi syariah. Pak, saya mau bayar utang, saya mau bayar SPP anak saya, boleh nggak saya pinjam kemudian saya memberikan bagi hasil? Ini gila gitu ya. Gila gitu ya. Yang namanya bagi hasil tadi udah saya ceritakan, 2 orang yang punya keterampilan dan punya modal gitu ya. Dia mau bayar SPP anaknya, maka kemudian dia mau ngasih bagi hasil. Ini salah gitu ya. Maka yang perlu dilakukan adalah salah satunya adik-adik, bahwasanya kalau dia misalnya ada kepentingan itu ada namanya pembiayaan yang namanya al-qard gitu ya. Pembiayaan untuk kebajikan. Nah, tentu yang kemudian pembiayaan untuk kebajikan inilah yang kemudian bisa dilakukan dan yang lain-lain. Nah, syaratnya apa? Ya lembaga itu harus mengumpulkan dana kebajikan gitu ya. Tidak semuanya koperasi syariah, semua bank syariah itu punya dana kebajikan kalau tidak dihimpun, kira-kira begitu. Nah, yang lain juga begitu. Bagaimana kemudian kaitannya dengan ini? Oh, ini ada upah usroh gitu ya, dan sebagainya yang akan diberikan. Nah, sementara di internal yang kaitannya dengan funding, adik-adik yang perlu diketahui, semua lembaga yang berlabelkan syariah, yang berdasarkan syariah itu adalah dia harus menggunakan konsep yang namanya bagi hasil gitu ya.
Satu. Yang kedua, kalau dia nitip namanya al-wadi'ah gitu ya. Wadi'ah, boleh kemudian titipan gitu ya. Nah, titipan itu ada dua, adik. Ada wadi'ah yad domanah, ada wadi'ah ya yad amanah gitu ya. Nah, ini yang kemudian nanti perlu diceritakan lebih lanjut. Ada beberapa contoh gitu ya. Nah, kalau saya ceritakan kaitannya dengan dua hal itu, maka ada memang titipan dana itu di dalam koperasi syariah yang boleh digunakan, ada yang tidak boleh digunakan. Nanti lebih lengkapnya akan dilengkapi oleh Gus Fadud gitu ya. Nah, adik-adik dari prosesi itu, kegiatan-kegiatan itulah yang kemudian muncullah ketika kemudian misalnya itu dananya namanya sokibul mal, untuk kemudian mendapatkan bagi hasil atas kegiatannya itu. Maka kemudian ada yang bertanya, Pak, kalau saya nabung di koperasi syariah, kalau saya nyimpan dana di koperasi syariah, pertanyaannya adalah, kira-kira nanti kalau koperasi rugi bagaimana ya kira-kira begitu. Nah, ini kadang-kadang yang perlu jawaban yang agak jelas gitu ya. Kenapa? Karena memang kalau nanti koperasi itu adalah rugi gitu ya, makanya ada yang namanya konsep bagi hasil itu adalah bagi hasil berdasarkan pendapatan, jadi revenue sharing. Ada yang kemudian, ada yang satunya adalah profit sharing. Nah, ini ada kenapa kemudian dilakukan ini. Barangkali mungkin yang paling penting adalah sekarang ini, kalau nanti ada adik berminat bergabung di koperasi syariah, yang pertama, saya biasanya kalau kemudian mendiklat ada adik yang mulai baru-baru itu, mulai dari diklat manajemen, diklat operasionalnya, diklat akuntansinya itu, kemudian bisa berkumpul, kemudian menjadikan koperasi syariah itu menjadi sesuatu yang luar biasa, apalagi masih mahasiswa gitu ya. Kemudian, nah ini yang paling penting. Kemudian yang berikutnya adalah adik-adik, yakinlah bahwasanya ada satu persoalan penting di Indonesia ini. Di Indonesia itu adalah umat Islam yang paling besar. Nah, pertanyaannya adalah, sekarang koperasi syariah dengan koperasi konvensional lebih banyak mana? Ini yang menjadi persoalan. Bank syariah dengan bank konvensional lebih banyak mana? Dulu saya memulai bank syariah itu mulai 96, jadi awal-awal, karena Bank Muamalat 92, saya 96, itu ditertawakan, kok ada koperasi syariah, ya syariah itu ya sholat saja gitu, salat, jokat, gitu dan sebagainya. Nah ini sekarang luar biasa terwujud ini adik-adik. Ini sebagai pengantar untuk diskusi kita sore ini, mudah-mudahan nanti saya menjadi satu pembicara tidak terlalu banyak, tetapi mungkin banyak diskusinya nanti yang kita sampaikan. Baik, sementara ini pengantar saja untuk diskusi kita sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator, Bapak Masudi. Terima kasih. Monggo silakan dilanjut. Terima kasih, Oyong. Tadi sudah detail, sangat detail sekali ya. Materi yang kedua itu kepada Bapak Abdul Wadud Nafis. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Yang saya hormati pemateri utama Bapak Oyong Lisa, dengan titel yang panjang, kalau dibaca nanti ini kapan sekolahnya katanya teman-teman ini. Iya, betul. Saya hormati Bapak Abdul Munir. Nanti saya harap nanti juga menyampaikan isi manajemen, saya mungkin paling banter 5-7 menit, karena tadi sudah disampaikan panjang lebar. Dan moderator yang saya hormati dan semua peserta diskusi pada sore ini. Pertama, mari kita bersyukur pada Allah. Allah masih mempertemukan pada sore ini dan dijauhkan dari penyakit corona atau dari virus corona. Dan rahmat dan salam dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Oyong Lisa sudah membahas panjang lebar tentang koperasi syariah, tapi beliau itu lebih fokus kepada ke lembaga keuangan syariah. Nah, saya itu mengambil bagian bagaimana cara atau strategi pengembangan koperasi syariah. Kalau tadi disampaikan oleh Bapak Oyong Lisa itu lebih banyak diceritakan tentang suka duka yang ada di koperasi syariah. Kalau dalam bahasa saya itu lebih banyak bicara tentang tantangan ya. Kalau bahasa saya begitu. Saya akan memulai tentang sisi positif atau sisi kekuatan daripada koperasi syariah ini. Yang pertama, kita optimis dengan koperasi syariah ini. Yang pertama, karena penduduk Indonesia ini
menurut asumsi hasil data statistik ini mencapai 85% ya penduduk Indonesia. Kalau dibuat angka berarti kurang lebih sekitar 210 juta penduduk Indonesia yang beragama Islam. Ini cukup besar berarti ini penduduk Indonesia yang beragama Islam. Nah, coba bayangkan 1% saja dia itu yang fokus ke ekonomi syariah. Berarti ini kurang lebih kita ini sudah 22 juta yang fokus ke ekonomi syariah itu kan. Nah, kemudian lebih fokus lagi kepada koperasi syariah. Kemudian yang kedua, koperasi ini kan karakternya untuk usaha kecil menengah ke bawah atau untuk kelas menengah ke bawah, terutama di kalangan daerah-daerah. Maka karena itu kita melihat bahwa Indonesia ini lebih 70% itu ada di daerah, bukan perkotaan. Maka berarti optimisme koperasi syariah itu sangat tinggi untuk berkembang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya melihat keinginan masyarakat itu untuk hijrah ke syariah itu sangat tinggi, terutama bidang koperasi. Baik itu sifatnya itu di lembaga keuangan maupun di produsen atau dari konsumsi, itu juga atau distribusi, itu orang banyak menginginkan kembali ke syariah. Istilah sekarang itu tren hijrah. Itu merupakan menggembirakan kepada kita. Kemudian yang ketiga, kita melihat banyak perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi yang di bawah Kemenat, PTKIN ya perguruan tinggi PTKIN itu rata-rata buka prodi ekonomi syariah, perbankan syariah, akuntansi syariah. Bahkan umum seperti kayak di UI, Airlangga, bahkan yang agak dekat dengan yaitu UNED itu sudah buka yang namanya ekonomi syariah atau perbankan syariah. Itu kan berarti itu akan memberikan optimisme yang sangat tinggi tentang perkembangan ekonomi syariah, khususnya tentang koperasi syariah. Jadi memberikan optimisme yang tinggi. Namun satu sisi kita melihat tantangan yang kita hadapi ini, kita pesaing-pesaing yang non-syariah itu sangat tinggi. Yaitu mulai dari perbankan, koperasi, atau lembaga-lembaga yang katanya orang Lumajang Bank Jeguk, atau kalau bahasa kasarnya itu rentenir itu begitu masif itu untuk nyerang kita. Terutama zaman-zamannya COVID-19 ini, lagi orang kesulitan keuangan, mereka itu bisa menggunakan fintech ya. Mereka ditawarkan dengan online melalui WA, melalui SMS dan sebagainya. Ini merupakan serangan yang begitu dahsyat yang menawarkan alternatif di luar syariah. Itu yang kita lihat yang menjadi tantangan besar. Kemudian yang kedua yang kita melihat yang berat itu dari koperasi syariah ini, pelaku ekonomi syariah ini rata-rata itu kelas menengah ke bawah. Walaupun jumlahnya banyak, uangnya sedikit. Mungkin seorang Lumajang dibandingkan dengan satu orang yang punya bank konvensional itu sudah kalah, gitu. Kira-kira begitulah. Jadi mungkin orang Islam itu 20 juta, musuh satu orang yang konvensional itu uangnya lebih banyak. Itu jadi nggak problem juga gitu ya. Walaupun secara kuantitas jumlah umat Islam itu banyak, tapi secara kualitas kekayaannya itu sangat terbatas. Itu menjadi tantangan tersendiri untuk perkembangan ekonomi syariah. Nah, ditambah lagi dari sisi intern itu lebih banyak kita itu sisi sumber daya manusianya. Kita yang banyak terlibat di ekonomi syariah itu secara formal mereka itu rata-rata pendidikannya itu bukan dari ekonomi ya mungkin secara agama dia paham, mungkin baca kitabnya bagus, tetapi secara manajemen keuangan, manajemen bisnis kalau yang di luar keuangan itu mereka sangat terbatas. Sehingga mereka itu kalah kompetisi dengan lembaga-lembaga non-syariah atau lembaga bisnis atau lembaga keuangan yang dikelola dengan profesional. Apalagi kita melihat sudah menggurita. Nah, itu yang tadi. Kemudian yang ketiga kita melihat kita ini di intern ini tidak banyak orang yang betul-betul serius fokus untuk ngurusin ekonomi syariah, koperasi syariah, baik itu di lembaga keuangannya atau di lembaga bisnisnya. Hanya beberapa orang saja. Nah, terus lebih parah lagi itu akuntansinya itu tidak lebih banyak manual ya, tidak menggunakan IT. Coba sekarang kalau melihat yang konvensional terutama perbankan, kita ini begitu maju. Nah, saya punya pengalaman begitu sulit ini dengan Pak Masudi ini ketika mau
gabung dengan Zoom ya, begitu sulitnya mau bayar gitu ya. Ini pengalaman-pengalaman, dan di syariah tidak ada gitu. Ketika saya harus bayar Zoom itu, harus terpaksa juga pakai non syariah. Itu nih pengalaman-pengalaman. Jadi kemudian itu jadi istilahnya itu fitur-fitur atau macam-macam yang ditawarkan, produk yang ditawarkan ini juga tidak banyak menantang tidak menjawab kebutuhan-kebutuhan bisnis di lapangan. Palingnya banyak ditawarkan mudharabah, murabahah, musyarakah, musyarakat pisau, ya itu aja. Tapi yang dibutuhkan oleh masyarakat itu namanya LC, letter of credit misalnya dan sebagainya itu kadang-kadang tidak terpenuhi. Itu juga menjadi hal yang berat itu. Maka karena saya ingin mempersingkat ini, bagaimana cara mengembangkannya? Harus mulai dari dalam dulu. Yang pertama itu harus mulai dari dalam, bagaimana itu mengembangkan sumber daya manusianya dulu. Bagaimana sumber daya manusianya itu bisa kompetitif dengan sumber daya yang dimiliki non syariah, baik itu koperasinya, baik itu banknya maupun lembaga bisnisnya, itu harus kita bersaing. Baik itu merupakan perekrutan awal itu ketika merekrut karyawan itu memang yang standar ya, yang betul-betul standar, namanya harus sarjana ekonomi atau sarjana akuntansi, kalau bagian akuntansi, umpamanya bagian pemasaran memang sarjana bagian pemasaran gitu dan sebagainya. Nah, kemudian juga mereka itu harus diberikan pelatihan-pelatihan yang berkelanjutan sehingga mereka itu tidak ketinggalan. Coba bayangkan, kadang-kadang kita belum paham Twitter, belum paham IG, ini sudah ada Zoom. Nah, itu kita kan selalu ditinggalkan oleh kemajuan teknologi. Maka salah satu hikmah dari COVID-19 ini, kita dipaksa untuk masuk revolusi industri 4.0. Saya bicara dengan Pak Misbah beberapa minggu yang lalu, kalau orang sekarang masih bicara tentang online, saya ingat Pak Misbah ini pada 2004, orang belum mengenal online, sudah buat online dulu waktu dia menjadi sekretaris Partai 4. Itu saya ingat sekali diberikan pelatihan di Malang dan diberi makan 3 hari dengan gratis gitu, kira-kira begitulah. Itu kan berpikir lompatan-lompatan, tidak kebayang 2020 itu orang bicara online, padahal Pak Misbah belum kenal, sudah 2024 sudah bicara online dalam menangani partai pada waktu partai 4. Nah, itu menurut saya itu yang perlu kita sumber daya manusia harus digerakkan. Yang kedua, dilengkapi tentang akuntansi berbasis IT. Ya, ketika berbasis IT, maka mereka bisa transaksi di mana saja, bisa mengecek keuangannya di mana saja, dan melihat akurasi dalam transaksinya itu bisa dilakukan. Itu karena berbasis IT. Kemudian yang ketiga, memperluas itu produk-produk sesuai dengan kebutuhan sekarang. Mulai kita istilahnya bisnis online, bagaimana koperasi syariah ini khususnya yang sifatnya keuangan atau yang sifatnya itu pendistribusian atau konsumsi, itu menjawab dengan tantangan sekarang ini yang serba online. Saya baca laporan di beberapa jurnal ini, banyak toko-toko besar atau retail-retail besar itu yang terpaksa ditutup. Itu tidak laku. Kenapa? Kalah dengan sistem online ini. Mungkin ini nanti koperasi syariah itu harus menjawab, terutama di lembaga keuangan itu. Nah, kemudian yang keempat ini menurut saya perlu membangun jaringan, baik itu dalam intern koperasi syariah atau dengan yang lain, baik bergabung dengan perbankan syariah atau bahkan di dunia luar, itu harus perlu membangun jaringan. Itu kalau ingin lepas. Kemudian setelah itu kita ini selalu mengupdate situasi. Itulah mungkin pengantar dari saya. Saya mengharapkan Bapak Misbahul Munir ini untuk memberikan tambahan karena beliau ini ahlinya manajemen. Beliau secara ilmu memang tidak diragukan dan juga di lapangan itu orang pengusaha. Jadi kalau teman-teman itu bicara koperasi itu masih berandai-andai, Pak Misbahul Munir itu sudah temannya internasional gitu ya. Ini paling tidak nanti bisa memberikan tambahan pada diskusi pada sore ini. Itu mungkin saya kembalikan kepada moderator Bapak Masudi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mungkin ada tambahan dari Bapak Misbah? Monggo, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Dr. Abdul Wahid Nafis,
selaku Ketua Mes Lumajang yang menggagas adanya seminar website ini. Yang terhormat juga Bapak Dr. Oyong Lisa, kawan karib saya sudah lama sekali walaupun jarang ketemu. Dan Bapak moderator Bapak Masudi yang selalu energik untuk menginspirasi kita semuanya. Saudara-saudara yang saya hormati, karena memang kehadiran saya ini sebagai partisipan sebenarnya, namun karena diminta untuk memberikan catatan mungkin terkait dengan koperasi syariah. Singkat saja, saya ingin mendasari pembicaraan ini pada aspek sektor apa yang menjadi penting untuk dilakukan ketika kita bicara syariah, usaha-usaha yang berbasis syariah, yang diawali dengan begitu bagus tadi oleh Pak Oyong di banyak sektor, lebih banyak bicara tentang keuangan syariah. Kemudian yang kedua itu terkait dengan sektor real yang masih belum banyak dibincangkan dalam seminar kali ini. Tentu saya berkeinginan adanya keseimbangan kita bicara koperasi syariah antara sektor keuangan dan sektor real. Ya. Sektor real ini berbasis pada usaha-usaha yang berorientasi pada produk halal. Di situ kan banyak sekali hal yang bisa diupayakan bagi para pelaku koperasi. Tentunya yang saya harapkan betul adalah pemahaman terhadap dasar-dasar usaha apa yang dilakukan ketika kita bicara terkait dengan sektor real. Ya. Paling tidak ada 6 hal yang mungkin bisa dasari usaha-usaha di sektor real ini. Yang pertama misalnya terkait dengan halal food, ya, makanan halal. Kemudian yang kedua terkait dengan fashion, yang ini menjadi tren dalam ekonomi kreatif saat ini, menjadi 3 besar usaha-usaha ekonomi kreatif di Indonesia, yaitu kuliner. Dalam hal ini banyak sekali peluang yang bisa dilakukan ketika kita bicara terkait dengan kepentingan pengembangan, karena ini menyangkut strategi. Mungkin dimensi strategi menjadi menarik untuk kita bicarakan di pengembangannya. Yang ketiga mengenai pharmaceutical atau kita bicara herbal. Banyak sekali usaha-usaha yang dilakukan pelaku syariah terkait dengan herbal ini. Ya, mulai menyediakan yang menjadi keyakinan ketika mereka mencari obat dalam suasana COVID-19 ini juga menarik. Kemudian ada juga kita bicara terkait dengan pariwisata halal atau halal tourism. Kemudian kita juga bicara mengenai kaitan dengan obat-obatan, kemudian fashion, halal food, dan lain sebagainya. Nah, saya melihat ini bagian penting juga untuk dilaksanakan atau digagas dalam pengembangan, karena ini masih belum banyak disentuh. Nah, kalau arus utama gerakan halal itu memang masih lebih dominan di keuangan syariah, yang tadi sangat detail dibahas oleh Bapak Oyong. Saya ingin melihat ide apa yang bisa dilakukan ketika bicara mengenai strategi pengembangan. Strategi pengembangan ini tentu kita melihat dari dimensi teoretiknya dulu, bahwa ada 3 hal mendasar ketika kita bicara strategi: bagaimana mencari bentuk formulasinya, implementasinya, dan kontrol strategiknya. 3 hal ini mungkin nanti menjadi bahan diskusi menarik ketika di lapangan. Paling tidak, saya melihat, ya, menurut pendapat, ada pendapat yang bernama Robert and Grant itu, tadi sudah disinggung oleh Gus Wadud. Saya sepakat itu, bahwa problem utama kita pada aspek sumber daya manusia. Karena pada sisi ini yang mendasar adalah bahwa di dalam
pengembangan atau strategi pengembangan itu yang dominan sumber daya itu adalah SDM. Hanya SDM yang mampu meramu sumber daya yang ada dalam dimensi artisnya nanti saya syariah bicara tentang problem SDM, terus umat Islam yang belum tertarik kepada ekonomi syariah. Pak Oyong menjelaskan sangat detail sekali tentang dari operasi dan merubah mindset masyarakat tentang terutama mahasiswa yang masih muncul bahwa sama antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Pak Misbah tentang praktisi ya, ini ada 6 jenis apa tentang syariah dari halal food dan seterusnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kita angkat tangan. Mau tanya angkat tangan ya. Angkat tangannya. Ayo yang mau tanya. Mau bertanya angkat tangan. Halo. Mau bertanya angkat tangan. Tangannya diangkat. Ya, terima kasih tadi menindaklanjuti dari Pak Oyong, Pak Misbah, dan Pak Misbahul Munir. Sedikit tadi ada gangguan sinyal, mungkin suaranya terganggu. Memang kalau kita bicara tentang prospek dan tantangan dan fokusnya bicara tentang pengembangan koperasi syariah, itu memang yang paling berat menurut saya itu adalah sumber daya manusia. Baik dengan artian itu karakternya atau keterampilannya. Yang sering kita dapatkan, sisi keterampilan bagus, akuntansinya bagus, kadang kejujurannya bermasalah. Kejujurannya bagus, keterampilan bagus, kinerjanya jelek, datang terlambat, pulang lebih awal, kerja nggak semangat. Tapi dia itu kalau diberi uang tidak akan korupsi. Kemampuan skill bagus. Nah, kita ingin mendapatkan sumber daya manusia di mana dia itu kejujurannya bisa dipertanggungjawabkan, semangat kerjanya tinggi, dan kemampuan intelektualnya, profesionalismenya dengan koperasi itu jadi bagus gitu. Yang bagian manajemen bagaimana manajemennya bagus, yang bagian pemasarannya bagaimana dia punya keterampilan pemasaran, yang bagian akuntansi dia yang punya kemampuan akuntansi, kemudian yang ketepatan itu sektor real dia itu mampu dia mengembangkan di usaha sektor real dan sebagainya. Dan itu mungkin yang perlu kita diskusikan ke depan oleh teman-teman, terutama yang masih mahasiswa ini, yang mereka tidak lama lagi akan masuk ke dunia kerja. Seperti disampaikan oleh Pak Oyong ini, yang berani bergabung dengan koperasi dan berani mendirikan koperasi yang diawali dengan mendirikan usaha kecil yang sektor real, atau dia berani dia itu mendirikan lembaga keuangan yang pada akhirnya bisa mendirikan bank syariah, itu adalah mahasiswa masa depan. Yang itu yang menjawab tentang krisis ekonomi Indonesia. Karena saya sering baca di WA atau di media resmi masalah masuknya tenaga asing ke Indonesia. Dia lupa bahwa sekarang ini sudah di era bebas. Tenaga kerja itu bebas masuk dari mana saja ke negara mana saja. Tetapi kita mampukah kita bersaing, terutama di bidang bisnis, yang hal ini itu mungkin Pak Mas Sudi tambahan dari saya sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari peserta diskusi sore ini. Ada yang mau ditanyakan? Mas. Ya, persilakan yang ingin bertanya
ngacung tangan. Pertemuan hari ini merupakan pertemuan awal kita untuk bagaimana nanti kita akan kaitannya dengan koperasi syariah. Nah, kalau kita cerita koperasi syariah itu sebetulnya yang pertama akan cerita tentang kelembagaan, gitu ya. Kedua cerita manajemen, gitu ya. Manajemen operasional, manajemen organisasi. Itu yang ketiga adalah cerita tentang pelaporan atau akuntansinya, gitu ya. Sebetulnya ada dengan Mas Udi tapi gagal itu karena COVID ini, gitu ya. Akuntansinya. Oh, yang mohon maaf. Ya, adik-adik nanti berkomunikasi. Dipertanyakan gitu ya. Tanya yang bagus nanti hadiahnya buka bersama gitu ya. Nah, monggo. Saya pikir itu kalau tadi ada yang nanya tempat sekolahnya, saya berakhir sekolah itu baru 2016 kemarin ada adik. Sekarang belum lulus gitu ya. Semangatnya masih ada. Jadi lulus nanti gelapnya tambah sas gitu ya. Akuntansi syariah gitu ya. Saya ada inspirasi bahwasanya orang Lumajang itu juga bisa begitu ya. Jangan ketinggalan orang Lumajang itu. Dan orang Lumajang itu tidak ada potensial. Kawan-kawan yang ada di Lumajang dan masih tetap berkarya. Kali kuliah saya itu selalu mempraktekkan gitu ya. Misalnya orang Jakarta tidak doang gitu ya. Bahasanya orang agak aku bilang capa melolong gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi semuanya nanti kaitannya dengan bisnis yang lain-lain dan bercerita. Mahdi, kurang lebihnya saya mohon maaf adik-adik kalau ada yang tidak berkenan. Sayangnya tidak ada pertanyaan terhadap saya, tapi Anu boleh WA ke saya, Japri. Tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan sehat semuanya. Sehat. Tadi Ya, terima kasih. Ya. Tunggu, Gus. Terima kasih kepada peserta diskusi pada sore ini. Merupakan awal kita diskusi secara kolosal yang pesertanya 100 lebih ya, yang sekarang tinggal 69 mulai 6 orang. Ya, yang mana kita secara itu kita bicarakan tentang koperasi syariah, terutama di lembaga keuangan syariah, kemudian tentang sektor real, kemudian tentang manajemen, bahwa kita sepakat semua sebagai seorang muslim punya kewajiban untuk mengembangkan ekonomi syariah. Yang hal ini kita membicarakan tentang pengembangan koperasi syariah, baik itu di keuangannya, atau dari produsennya, atau dari pengusaha, atau dari konsumsi. Dan semuanya ini ketika kita laksanakan, insya Allah akan berkah dari Allah, sehingga kita itu akan mencapai yang namanya pahala, ketenangan hati, ketenteraman hati, kesehatan fisik, dan lebih-lebih dari itu akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah nanti kita akan berkah hidup kita. Ini yang bisa kita sampaikan pada sore ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada moderator. Marilah kita tadi diskusinya sudah disampaikan ya oleh Pak Oyong bahwa kita ini kesimpulan yang disampaikan bahwa kita apalagi mahasiswa sudah tidak ada lagi pikiran bahwa bangsanya sama dengan dan Pak Misbah tentang manajemen sumber daya manusia di mana di mana masyarakat Islam masih minim pengetahuan tentang teknologi ya, di mana yang menguasai teknologi masih Barat, terutama Amerika. Kalau coding itu yang ahli masih India ya. Oke lah, marilah kita tutup acara kali ini diskusi dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.